Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Intania Sudrajat. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya teman-teman aku ngevlog lagi setelah sekian purnama ya, nggak ngevlog. Apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga semua teman-teman dan bunda-bunda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun pastinya ya. Dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan agar segera diangkat sakit penyakitnya, juga diberi kemudahan untuk segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kegiatan aku pagi hari dimulai dengan mengantar anak aku ya teman-teman. Jadi selama Ramadan ini anak aku kebetulan masih sekolah, walaupun di kelas 1 SD ya teman-teman. Kebetulan sekolahnya itu di sekolah Islam, jadi tetap masuk. Nah, jarak sekolahnya itu dari rumah deket banget, jadi cuma 2 menit udah nyampe ya teman-teman. Sekalian aku habis nganterin anak aku lanjut belanja. Nah, setelah belanja aku nggak beresin dulu ya teman-teman, itu belanjaannya aku tinggalin aja. Jadi yang gampang rusak seperti santan tadi itu aku langsung simpan dulu di kulkas. Nyambi itu aku mau suapin dulu si bayi aku. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kemarin aku terakhir kali ngevlog itu waktu hamil ya teman-teman. Jadi moodnya itu masih suka naik turun. Terus juga ya rempong gitu ya teman-teman, dengan mualnya, dengan ya begitulah moodnya ibu-ibu hamil ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini aku mau mulai fokus lagi buat ngevlog. Nah, ini udah ngambek dia teman-teman tadi. Jadi baru sebentar disuap udah mewek. Jadi aku diamin dulu dan ini lanjut lagi aku suapin. Alhamdulillah ini si dedeknya udah umur 7 bulan ya teman-teman. Jadi lumayan sih, mamanya masih rempong ya, cuma udah kangen aja gitu buat ngevlog ya teman-teman. Jadinya alhamdulillah dikuat-kuatin, moodnya juga diisi penuh-penuh dulu. Dan alhamdulillah tayang juga ini vlog kita. Nah, ini jadi aku suapin dulu ya teman-teman anak aku. Jadi pagi itu memang rutinitasnya anterin anak aku sekolah, terus juga ngurusin si bocil, baru aku beresin belanjaan. Nah, ini udah selesai mandi ya teman-teman. Jadi si dede udah aku boboin dulu di kamar, mumpung dia tidur, jadi aku bisa beberes bagian sini. Gak begitu berantakan sih menurut aku, tapi ya lumayan gak enak dipandang ya. Jadi aku bersihin seadanya, cuma disusun-susunin sedikit aja ya teman-teman, karena ini rumahnya lumayan kecil ya teman-teman. Jadi kelebihan barang di mana-mana, udah nggak tahu mau nyimpen di mana. Alhamdulillah tetap disyukuri. Jadi ini aku mau beberes biar agak sedep gitu ya dipandang mata teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di vlog aku, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe pastinya ya teman-teman. Tinggalin jejak kalian, insya Allah aku bakal mampir ke channel teman-teman semua. Nah, ini lanjut habis beberes aku menyelesaikan cucian aku ya teman-teman. Dan ternyata itu aku kira udah dikeringin, ternyata lupa ya teman-teman. Akhirnya aku keringin dulu. Dan masih ada trip selanjutnya, lagi gilas untuk trip kedua ya teman-teman. Oh ya, gimana nih puasanya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga lancar, semoga selalu diberi kesehatan ya untuk kita para emak-emak ini ya teman-teman. Tetap semangat di bulan puasa ini, tetap melayani keluarga. Nah, ini dia baru aja mau dikeluarin jemurannya ya teman-teman. Si bocil udah bangun akhirnya ya, dipok-pok dulu sebentar dan dibawa keluar deh. Jadi si bayi ini jadi pawang emaknya ya. Emaknya mau jemur-jemurin, dia duduk di situ biar anteng ya teman-teman. Jadi dia ini kalau sekarang udah mulai ngerti emaknya kemana-mana itu pasti langsung mewek ya.
Apalagi ngelihat emaknya jilbaban kayak gini, pasti udah ngira bakal ditinggal. Udah ngerti dia teman-teman. Nah jadi kalau misalkan aku jemur-jemurin pakaian itu atau ada kerjaan yang agak lama seperti masak juga ya teman-teman, biasanya dia aku letakin di baby walker gini, terus aku letak di dekat aku berkegiatan, jadi biar dia anteng gitu. Nah anaknya teman-teman yang seumuran si Dede ini gimana nih? Samaan nggak ya sama aku? Boleh ya komen di bawah. Udah lama nih ya teman-teman nggak dubbing. Jadi agak belibet, terus juga agak bingung gitu ya pengen ngomong apa, karena aku tipenya kalau misalkan dubbing itu nggak pakai catatan-catatan, jadi langsung ngomong aja. Nah ini aku jemur-jemurin dulu ya teman-teman pakaiannya. Jadi ada sebagian itu aku jemur di bagian depan teras rumah. Di situ aku pasang tali jemuran juga. Jadi nggak estetik sih sebenarnya, tapi gimana ya, kebutuhannya seperti itu, jadinya tetap dipasang aja di situ, biarin aja deh nggak estetik, yang penting jemuran aku kering gitu ya teman-teman. Jadi ini aku nyucinya 2 kali gilas gitu. Ini kain 2 hari ya teman-teman, jadi per 2 hari itu aku pasti nyuci, dan pastinya juga selalu menumpuk ya. Nah kalau bunda-bunda teman-teman di rumah nyucinya berapa kali sehari nih, berapa hari sekali nih, boleh komen ya di bawah. Nah jadi buat jemur-jemurin kainnya itu aku skip ya teman-teman, karena aku jemurin dalemannya nggak mungkin aku videoin. Malu aku sama teman-teman. Lanjut kita ke dapur. Nah ini si belanjaan tadi belum sempat diberes-beres ya teman-teman. Terus itu tadi aku ada beli cendol ya, sama cincau gitu, aku simpen dulu di kulkas. Jadi ini semenjak hamil nyampe sekarang aku jarang banget buat food prep ya teman-teman. Jadi misalkan yang aku food prep itu ya yang seadanya. Jadi kayak ini cabai-cabean gini jarang, kadang kalau lagi rajin aku food prep, kalau enggak ya aku bungkusin kayak gitu aja, aku letak di paling bawah yang tempat sayur-sayuran gitu teman-teman. Nah terus bawang juga aku letak aja di keranjang. Nah ini sekalian aku mau masak aja teman-teman, karena udah siang gitu. Rencananya aku mau buat balado ikan serai gini, campur nanti dengan tempe. Jadi ini mau aku goreng dulu si ikan serainya. Jadi ini aku masaknya nggak banyak-banyak, karena untuk sekali makan di saat buka aja ya teman-teman. Biasanya kalau sahur itu suami aku makannya kayak goreng ayam. Aku biasanya teman-teman, kok belibet ya ngomongnya. Jadi aku nyetok ayam ungkep gitu ya teman-teman. Jadi anak aku suka banget ayam ungkep. Jadi kalau nggak misalkan goreng ayam, paling ditambah telur rebus atau putih telur rebus gitu ya teman-teman. Terus tinggal rebus sayur aja, udah deh. Nggak ribet-ribet aja suami aku ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke lanjut, ini aku nyambil isi ikannya mateng, langsung nyuci piringnya teman-teman. Jadi biar si sinknya ini kosong. Jadi ini cucian dari sahur belum aku cuci ya teman-teman, karena tadi habis sahur si bocil bangun ya, mimiin dulu. Habis itu langsung siap-siapin si kakak untuk sekolah. Kebetulan anak aku tadi masuknya jam 6:30 pagi gitu ya teman-teman, selama bulan Ramadan ini. Dan ini dia baru sempet nyuci piringnya. Jadi cuciannya nggak terlalu banyak ya, karena ini piring sahur aja.
Nah jadi memang gini aku kalau nyucinya ya teman-teman. Sekali bilas langsung taruhin ke tempatnya masing-masing. Jadi di sebelah kiri aku ini ada rak piring kecil kayak gitu ya, jadi nggak aku masukin frame karena agak berantakan dan tambah tidak estetik gitu ya di video aku teman-teman. Nah ini langsung aku letak-letakin ya teman-teman setelah dibilas-bilas sampai bersih seperti ini. Nah terus nanti rencananya aku mau buat gulai daun ubi gitu ya teman-teman, daun singkong gitu. Terus ini sisa sayur yang dibeli tadi ada buncis sama sawi putih, itu aku juga nggak food prep, aku bungkus bagus-bagus kayak gini, aku ikat kuat-kuat. Terus ini juga ada wortel, langsung aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, jadi nggak aku food prep. Nah terus ini untuk tambahan si ikan serai baladonya, aku mau iris-iris tempe. Jadi tempenya ini aku buat agak tipis-tipis gitu ya teman-teman, biar dia garing gitu, karena suami aku sukanya yang garing-garing gitu ya teman-teman. Nah ini ikan serainya udah agak garing gitu ya teman-teman, aku angkat. Terus lanjut aku mau goreng si tempenya. Nah lanjut lagi teman-teman, nyambi nungguin si tempe, aku mau cuciin si tahu, terus mau di food prep. Jadi kalau belanjaan aku itu paling yang di food prep kayak protein hewaninya sama si tahu nih aja ya teman-teman. Untuk yang sayur-sayurannya biasanya aku jarang banget food prep untuk saat ini. Jadi nih aku cuciin dulu si tahunya, ini stok yang paling tidak boleh kosong di kulkas aku teman-teman. Jadi tahu telur itu bener-bener nggak boleh kosong. Jadi tahu ini biasanya aku untuk seminggu itu lumayan habisnya ya teman-teman, aku belinya sekitar 30 buah gitu. Ini aku cuci bersih dulu, nanti aku siram pakai air garam. Jadi air garamnya itu pakai air galon gitu ya teman-teman, atau air matang. Jadi kalau misalkan aku mau masak ya tinggal dipotong-potong, tinggal langsung goreng ya teman-teman, nggak perlu lagi direndam-rendam pakai si garam. Jadi lebih praktis gitu, dan dia juga lebih tahan gitu ya teman-teman. Aku simpannya di dalam kulkas. Nah alhamdulillah nih tempenya udah matang teman-teman, sudah lumayan garing. Lanjut lagi aku mau masak si baladonya. Nah ini air garam ya teman-teman, dan aku pakainya ini air galon. Kalau misalkan galon aku habis, aku masak dulu air kerannya, baru aku siram ke si tahunya. Oke lanjut lagi teman-teman, berhubung aku mau buat gulai ya, gulai daun ubi ini atau daun singkong ini, lanjut aku pitil-pitilin. Ini alhamdulillah tadi aku pas di warung itu dapetnya yang muda-muda ya, bagus-bagus gini, jadi nggak ada yang kebuang gitu daun ubinya teman-teman. Jadi aku ambil semuanya tanpa sisa. Jadi ini bakal aku masak bareng telur nanti ya teman-teman, jadi diceplokin gitu ke dalam kuah gulainya. Nah ini dapatnya segini, pas dimasak nanti jadinya semprit ya teman-teman. Jadi ini favoritnya suami aku, gulai daun ubi campur telur atau tahu. Jadi berhubung tadi si ikan baladonya sudah dicampur tempe, gulainya cuma aku masukin telur ya teman-teman. Ini aku cuci dulu sampai bersih, terus nanti bakal aku rebus dulu pakai air garam. Jadi biar kuah gulainya itu enggak
ngitem pas masukin telurnya gitu ya teman-teman. Jadi warna kuahnya itu warna telurnya itu jadinya cantik, nggak berubah warna. Nah ini aku kasih sedikit garam, jadi biar daun ubinya itu tetap hijau warnanya ya teman-teman, tetap cantik. Nah ini aku juga nyetok si cabai merah buat beladonya gitu ya teman-teman. Jadi memang sejak hamil aku suka yang praktis-praktis aja ya teman-teman, berhubung mood juga naik turun, terus juga tambah lagi udah lahiran si bocil kadang rewel ya teman-teman. Jadi memang cari yang praktis. Aku buat stok balado gini jadi gampang, tinggal goreng-goreng, terus juga tinggal dipanasin udah deh di awal-awal gitu ya teman-teman. Jadi lebih ringkas, lebih cepet gitu masaknya. Jadi ini bawang merah, bawang putih, cabai setan sama cabai merah keriting, udah gitu aja. Jadi aku nggak pakein terasi, aku juga nggak pakein kemiri gitu ya teman-teman. Nah ini cukup dioseng sebentar aja karena memang udah mateng juga, aku nyimpannya di kulkas ya teman-teman. Jadi biar si sambalnya ini tahan lama gitu ya. Langsung aku masukin si ikan sarai dan tempenya teman-teman. Dan alhamdulillah menu pertama aku udah mateng. Nah lanjut, ini udah mendidih air rebusannya, lanjut aku masukin aja ya teman-teman si daun singkong yang udah aku cuci bersih tadi. Jadi ini aku agak lumayan lama gitu ya teman-teman nanti ngerebusnya gitu. Jadi biar dia betul-betul lembut dan enak gitu ya teman-teman kalau udah dijadiin gulainya. Jadi beda cara memasak itu biasa ya teman-teman, yang penting rasanya, hasil akhirnya gitu ya. Nah aku pakai bumbu beli di pasar gitu ya teman-teman, beli di warung di pasar lagi. Terus aku tambahin bawang merah sama bawang putihnya, jadi biar lebih wangi gitu ya teman-teman. Karena biasanya kan kalau bumbu pasar gitu apa namanya kurang wangi gitu ya teman-teman, biasanya nggak terlalu banyak si bawang-bawangannya, jadi aku tambah blender sendiri. Nah ini aku osreng dulu sampai si airnya nyusut ya teman-teman. Terus aku tambahin juga cabai merah giling biar agak pedes ya. Setelah airnya susut, ini aku tambahin sedikit minyak teman-teman. Jadi ini aku tumis dulu sampai bumbunya betul-betul mateng ya. Lanjut aku tambahin airnya, terus aku masukin santannya sebagian dulu ya teman-teman. Nah jadi nanti kalau misalkan udah hampir mateng baru aku masukin sisa santannya. Jadi aku beli santan cuma 6.000 ya teman-teman, karena untuk masaknya juga nggak terlalu banyak porsinya. Terus ini aku masukin tahu. Tadi aku bilang nggak pakai tahu ya teman-teman, maaf teman-teman, soalnya videonya ini udah aku tag agak beberapa hari yang lalu dan baru sempet aku dubbing sekarang ya teman-teman. Editnya udah lumayan berapa hari, cuma baru sempet dubbingnya sekarang, jadi aku lupa ya, maklumlah ya teman-teman, faktor usia. Oh ya, jadi ini si gulainya nanti bakal aku antar ke tetangga depan ya teman-teman. Jadi aku masukin tahu. Nah ini udah matang tadi si daun ubinya, daun singkongnya aku cuci bersih gitu ya teman-teman. Setelah aku cuci, terus aku masukin deh si daunnya ini ke dalam gulainya. Jadi maafkan kalau misalkan aku lupa ya teman-teman. Maklumlah, sudah lupa, sudah tua. Oke, ini udah
udah mendidih. Aku masukin telur, jadi aku masukin telurnya ini 4 butir kalau nggak salah ya teman-teman, karena aku pengen ngantar juga ke tetangga depan rumah aku. Jadi bumbunya juga simpel aja teman-teman. Jadi aku pakai kaldu ayam, garam, terus ajinomoto sedikit, sama sedikit gula. Udah deh teman-teman, jadi nih alhamdulillah menu kedua aku ya, gulai pucuk ubi campur telur tahu. Nah ini favoritnya suami aku sekeluarga ya, jadi kalau misalkan pulang kampung ini wajib ada gitu ya teman-teman. Dan ini sore harinya kita ngabuburit teman-teman, jadi kita jalan-jalan aja, gak cari bukaan sih teman-teman, karena alhamdulillah untuk berbuka udah cukup semuanya di rumah ya teman-teman. Jadi kita cuma cari angin segar aja sambil menunggu jam berbuka puasa. Nah si bocil anteng deh teman-teman kalau misalkan diajak jalan pakai motor gini. Nah ini daerah rumah aku ya teman-teman, jadi memang banyak gitu ya orang jualan kanan kiri untuk berbuka puasa. Jadi tinggal pilih aja sampai bingung gitu ya pengen beli apa. Tapi berhubung kita untuk bukanya sudah lengkap di rumah, kita muter-muter aja, lihat-lihat kiri kanan, jalan-jalan gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Juga tinggalkan jejak kalian, insya Allah aku bakal kunjungi balik. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah stay nonton di vlog aku sampai selesai. Semoga kebaikan kalian dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi teman-teman di vlog-vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bentar Pak.